Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara sekalian berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita ada di tahun yang baru. Kasih sayang dari Allah Bapa menyertai hidup saudara sekalian. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan pernyataan Yesus yang kelima, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, pernyataan Yesus ini muncul dalam konteks berita kedukaan yang diterima oleh Yesus karena kematian Lazarus, saudaranya Maria dan Marta. Boleh dikatakan bahwa ini adalah keluarga yang setia dalam melayani Tuhan Yesus dan juga murid-murid Yesus. Ketika Lazarus jatuh sakit, Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit di ayat 3. Namun Yesus memberikan respon yang berbeda daripada yang seharusnya. Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan di ayat yang keempat. Tetapi ternyata Lazarus mati karena sakit itu. Nah, apakah Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lazarus? Saya yakin Yesus tahu dengan jelas apa yang akan menimpa Lazarus. Lalu kita bertanya, kalau Yesus tahu, mengapa ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian dan nyatanya Lazarus mati karena penyakit itu? Saudara, ingat kalimat Yesus yang berkata bahwa oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Saudara, di sini Yesus ingin menekankan bahwa tidak ada yang mustahil baginya karena Dia adalah Tuhan. Bukannya Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lazarus, tetapi apa yang akan menimpa Lazarus itu akan menyatakan kemuliaan Bapa. Dan itu terjadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil, sekalipun itu adalah kematian. Tuhan bisa menjadikan penyakit yang diderita oleh Lazarus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Setelah Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, Dia tidak segera pergi mengunjungi dan menyembuhkan Lazarus. Malah sebaliknya, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Dia berada. Di ayat yang ke-6. Padahal saudara, di ayat 5 Yesus di situ dikatakan Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Mungkin kita menjadi bingung, saudara, terhadap sikap Yesus ini. Yesus mengasihi ketiga saudara ini, dan salah satu dari mereka jatuh sakit dan mereka meminta Yesus hadir untuk menyembuhkannya. Dan setelah Yesus tahu Yesus bukannya segera datang menyembuhkan Lazarus yang dikasihinya, malah ia sengaja menunda kedatangannya. Bukankah kasih itu akan segera bertindak? Tetapi Yesus justru melakukan yang sebaliknya. Dia menunda 2 hari untuk pergi mengunjungi Maria dan Marta. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bukankah di dalam hidup kita banyak orang percaya
yang selalu salah mengerti tentang cara Tuhan bekerja. Ketika mereka memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tidak segera menolong mereka. Lalu mereka berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka atau Tuhan tidak peduli lagi kepada mereka. Dan di dalam situasi seperti ini ada yang tetap setia dan berharap pada Tuhan sampai Tuhan menolong mereka, tetapi ada yang segera meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan dari yang lain. Dan saudara, jika kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan, jawabannya ada 3, yaitu iya, tunggu, dan tidak. Jika Tuhan menjawab iya, tunggu, dan tidak, tetaplah bersyukur karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Ketika Tuhan menjawab iya atas doa kita dan permohonan kita, kita belajar untuk rendah hati. Ketika Tuhan menjawab doa kita tunggu atas doa dan permohonan kita, kita belajar untuk sabar. Dan ketika Tuhan menjawab tidak atas doa dan permohonan kita, kita belajar untuk percaya karena Tuhan tahu yang paling baik bagi hidup kita. Nah saudara, di dalam kasus Lazarus, mengapa Yesus sengaja menunda 2 hari kedatangannya? Karena Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi Maria, Marta, Lazarus, para murid, dan kita semua, bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus, sekalipun itu adalah kematian. Setelah Yesus sampai kepada Maria, Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari di dalam kubur, di ayat yang ke-17. Dan Maria menyayangkan keterlambatan Yesus dengan kalimat yang sungguh mengharukan. Maria berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta percaya Yesus bisa menyembuhkan sakit Lazarus, tetapi sekarang Lazarus sudah mati dan bahkan sudah dikubur. Sudah terlambat, Tuhan. Kemudian Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Di ayat yang ke-23. Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Marta percaya pada kebangkitan masa depan. Tetapi sayang Marta tidak melihat bahwa sesungguhnya Yesus mampu membangkitkan Lazarus pada saat itu juga. Lalu Yesus berkata kepada Marta dan mereka semua yang bersama-sama dengannya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Mari kita perhatikan kedua ayat ini. Ada 3 hal yang dibicarakan Yesus di sini. Yang pertama, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus bukan sekedar mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan sudah dikubur 4 hari. Tetapi Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Yesus bukan hanya memberikan kehidupan bagi Lazarus kembali, tetapi Yesus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Itulah sebabnya setelah bercakap-cakap dengan Marta dan Maria serta disaksikan oleh orang banyak, Yesus pergi ke tempat Lazarus dikuburkan. Lalu Yesus memerintahkan untuk mengangkat batu yang menjadi penutup pintu gua di mana Lazarus dikuburkan. Di saat itu Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Yesus menjawabnya, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Di ayat yang ke-40. Akhirnya Lazarus dibangkitkan dari kematian dan menjadi hidup kembali, sekalipun sudah 4 hari meninggalkan
dunia ini. Ayat 43-44. Melalui peristiwa Lazarus bangkit dari kematian, Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah kebangkitan dan sumber kehidupan yang kita perlukan. Yang kedua, kalimat berikutnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara sekalian, hidup di dunia akan berakhir. Dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dalam dunia yang kita hidup sekarang ini adalah sementara. Dan kita adalah penumpang di dalam dunia ini. Setiap kita memainkan peran kita masing-masing. Tetapi apa yang kita lakukan dalam hidup yang sementara ini akan membawa dampak pada kehidupan yang akan datang. Sehingga saudara tidak heran ada sebuah lagu yang sangat indah liriknya, yang berbunyi, dunia bukan rumahku. Yang berkata bahwa dunia yang fana bukanlah rumahku. Hartaku di sana, di seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang cerlang. Dalam dunia yang gelap, ku tak lagi senang. Saudara, apa yang ada di dalam dunia ini itu tidak kekal. Semua akan berlalu. Harta, prestasi, status tidak bisa dibawa sampai mati. Karena semua itu sementara. Dan itu semua tidak bisa menjamin kehidupan kita setelah kematian. Namun iman kepada Yesuslah yang menjadi jaminan apakah kita beroleh hidup kekal atau tidak. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang ketiga, saudara, ayat 26 berkata, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus sedang berbicara masa kini dan masa depan setelah kematian. Dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Yesus, melakukan hal-hal yang benar dan bersifat kekal. Sebelum mati, masih ada kesempatan untuk percaya, untuk bertobat. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Dalam Yesus ada kehidupan yang kekal, kehidupan setelah kematian. Lalu Yesus berkata kepada Maria di bagian terakhir, percayakah engkau akan hal ini? Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian melalui renungan firman Tuhan hari ini. Amin.